Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dengan konsep hukum Lenz. Hukum Lenz mencoba menjelaskan hukum Faraday. Dan dengan hukum Lenz kita bisa menentukan arah arus induksi. Nah, secara formal, hukum Lenz itu berbicara tentang arah GGL induksi adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus induksi yang menimbulkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux yang menimbulkan GGL imbas atau induksi tersebut. Jadi hukum Lenz sifatnya adalah melawan perubahan flux yang dihasilkan oleh batang magnet yang mendekati kumparan atau garis medan magnet, perubahan jumlah garis medan magnet yang melewati kumparan. Oke, ini contoh strategi. Ketika saya menggunakan lens untuk mengetahui kemana arah GGL atau arah arus induksi, maka saya harus teliti dulu apakah flux magnet yang masuk kumparan bertambah atau berkurang. Kemudian saya lihat arah medan magnet imbas sedemikian sehingga berlawanan dengan perubahan flux dan menggunakan aturan skrup putar untuk menentukan arah arus induksi. Nah, kalau saya punya batang magnet utara, saya tarik mendekati kumparan dari A ke B yang seperti ini, kumparan yang ada R-nya, maka dari sini flux magnetnya akan bertambah. Kenapa? Karena B-nya dari kecil menjadi besar. Lihat dari jarak dari garis medan magnetnya. Dari B kecil menuju B besar. Maka menurut Lenz, kumparan akan menolak pertambahan tersebut. Sehingga dia akan mengurangi pertambahan flux tersebut. Nah, kalau ini utara, maka garis medan magnet ke arah kanan. Maka di tengah kumparan akan ada B induksi ke arah kiri untuk melawan penambahan flux tersebut. Sehingga B induksi yang ke arah kiri akan disebabkan oleh arus induksi yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi arus induksinya dari B menuju A. Jadi di sini dengan aturan tangan kanan kita bisa langsung mendapatkan kemana arah arus induksi. Kalau arus induksi jempol, maka B induksi adalah 4 jari ke arah kiri. Jadi ini adalah strategi kita dalam menentukan kemana arah arus induksi. Nah, misalnya seperti ini. Saya punya batang magnet, utaranya di bawah, batang magnet tersebut saya gerakkan ke bawah. Di daerah bawah ada kumparan yang berbentuk lingkaran. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa arah garis medan listriknya ke arah bawah. Dari kecil, B kecil menjadi B besar sehingga fluxnya bertambah. Menurut Lenz, kumparan akan melawan dengan memberikan B induksi ke atas sehingga arah arus induksinya berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Nah, kalau misalkan batang magnet yang utaranya ke bawah saya tarik ke atas, maka garis medan magnet dari batangnya ke arah bawah. Karena dia ditarik di atas, maka dari B besar menuju B kecil. Artinya kumparan merasakan fluxnya berkurang. Menurut Lenz, kumparan akan memberikan B induksi melawan pengurangan tersebut. Maka B induksinya harus ke arah bawah. B induksi yang ke arah bawah disebabkan oleh arus induksi yang searah dengan arah jam. Nah, demikian juga kalau batang magnetnya kutub selatan yang di bawah. Ingat, garis medan magnet yaitu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Maka arah garis medan magnet akibat batang magnetnya berlawanan dengan yang sebelumnya. Jadi, dengan begini kita melihat berapa perubahan fluxnya dan kemana arah B luarnya, maka akan muncul B induksi yang melawan perubahan flux tersebut. Gitu ya. Jadi ini adalah kira-kira konsep dari hukum Lenz. Nah, contoh konsep yang lain adalah ketika ada suatu daerah bermedan magnet B yang arahnya ke dalam, kemudian saya jatuhkan cincin konduktor memasuki daerah tersebut sampai dia keluar, maka ketika di atas tidak ada perubahan flux, maka tidak ada arus induksi. Ketika cincin memasuki daerah yang bermedan magnet ke dalam, maka
cincin merasakan perubahan flux dari kecil menjadi besar karena bertambahnya luas yang memasuki daerah bermedan B. Artinya cincin akan melawan itu, sehingga di tengah cincin akan ada B induksi ke arah luar. B induksi ke arah luar disebabkan oleh arus induksi yang searah dengan arah gerak, berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Ketika di dalam tidak ada perubahan flux, maka tidak ada arus induksi. Ketika cincin logam keluar, maka akan cincin merasakan pengurangan dari flux karena luas yang ada di dalam medan B-nya berkurang. Cincin tidak mau, sehingga di tengah akan ada medan magnet induksi yang arah ke dalam yang disebabkan oleh arus induksi yang searah dengan arah gerak jarum. Di luar tidak ada perubahan flux, sehingga tidak ada arus induksi. Nah, ini adalah contoh konsep dari lens. Contoh penerapannya pada gitar listrik, sehingga ketika perbedaan tekanan dari senar ke magnet yang ada kumparannya di sini akan menyebabkan perubahan flux, sehingga ada arus yang menuju amplifier, sehingga itu akan dikonversi menjadi suara. Jadi ini adalah penerapan dari lens, Faraday lens. Nah, sekarang kalau misalkan contoh yang lain, apabila saya ingin menarik suatu kumparan keluar dari daerah yang bermedan magnet B, bidang kumparan saya tegak lurus terhadap medan magnet B. Kumparan saya tarik dengan kecepatan V ke kanan, maka area yang ada di dalam medan magnet B semakin berkurang. Artinya di tengah kumparan akan ada B induksi yang arahnya ke dalam. B induksi yang arahnya ke dalam akan menghasilkan arus induksi pada kumparan searah dengan arah gerak jarum jam. Tetapi ada bagian dari kumparan di dalam medan B yang dialiri arus ke atas, maka di ujung kiri kumparan akan ada gaya magnet ke arah kiri. Arah magnet ke arah kiri ini akan melawan kecepatan kumparan ke kanan. Di bagian atas dan bawah kumparan itu juga akan ada gaya magnet ke atas dan ke bawah, tapi ini tidak melawan pergerakan kumparan ke arah kanan. Maka untuk menarik kumparan dengan gaya F agar kumparan bergerak dengan kecepatan konstan V, diperlukan daya V sama dengan F kali V. Nah, dari GGL induksi untuk kasus ini, GGL induksinya adalah epsilon sama dengan BLV. Ini sebelumnya kita sudah pernah bahas. Nah, dalam kumparan ada arus, kumparan memiliki hambatan, maka arus yang mengalir pada kumparan adalah epsilon dibagi R, atau BLV dibagi R. Gaya yang menghambat gerak kumparan ke arah kanan adalah gaya pada F1. F1 ini. F1 adalah arus ke atas, tegak lurus terhadap B ke dalam, maka besarnya gaya saya adalah ILB sin theta. Sin 90 adalah 1, maka gayanya besarnya adalah ILB. Kalau I adalah BLV dibagi R, maka F saya adalah B kuadrat kali L kuadrat kali V dibagi R. Sehingga dayanya saya dapat adalah F dikalikan V atau B kuadrat L kuadrat V kuadrat dibagi dengan R. Atau ini sama dengan epsilon kuadrat dibagi R. Jadi ini sesuai dengan yang sebelumnya kita pelajari juga ya. P adalah P kuadrat per R. Oke. Nah, contoh penerapan dari Faraday dan Lens adalah generator listrik. Generator listrik yang berubah adalah sudut antara B dan A. Sudut antara B dan A. Apabila kumparan saya punya tingginya adalah L dan lebarnya adalah W, dan diputar tepat di tengah W, maka GGL induksi yang dihasilkan ketika kumparan saya berputar adalah V yang tegak lurus dikalikan B dan L. V tegak lurusnya adalah V sin theta
Tapi V saya adalah R omega atau W dibagi 2 kali omega. Tapi di sini dia menghasilkan dua, ada V yang ke arah depan dan di sebelah sini adalah V ke arah dalam. Maka GGL induksi saya kalau kumparan saya punya N lilitan, jadi N kali B kali L kali W, L kali W adalah luas dari kumparan saya, jadi A, jadi N B kali A kali omega sin theta atau sin omega T. Theta adalah omega T, atau didefinisikan bahwa NAB omega adalah epsilon 0 dikalikan dengan sin omega T. Jadi ini adalah contoh penerapan Faraday lens. Nah, ini contohnya adalah kumparan dari semua motor AC memiliki hambatan 4,1 ohm dihubungkan dengan tegangan 120 volt RMS. Kumparan memberikan GGL balik 118 volt ketika kumparan berputar pada laju tetap. Tentukan arus saat motor awal bekerja. Motor awal bekerja artinya tidak ada GGL limbas, artinya epsilonnya sama dengan 0, maka I-nya adalah 29 ampere. Tentukan arus saat motor awal ketika pada laju normal. Ketika laju normal ada GGL limbas, artinya I-nya adalah V kurang GGL limbas dibagi R, itu dapat 0,9 ampere. Oke, demikian kuliah hari ini, semoga dapat dipahami.